Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali nih ya, Bang Firdaus sekarang mau ulti Bang Hotman begitu ya. Kok orang ini cari-cari masalah begitu, kemarin dirujak anak sultan, sekarang kok cari-cari masalah dengan Bang Hotman. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Kalau hakim mengusir saya, dia melanggar kode pokok, saya laporkan ke Komisi Yudisial. Ya, jangan coba-coba mengusir saya karena saya ingin membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Saya orang komitmen. Sudah diberhentikan aja jadi pengacara di AKI, saya pindah. Saya akan terus membela Rasman. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya sebagai pengacara. Saya nggak biasa, nggak apa-apa nggak dibayar. Yang penting kerjaan saya nggak cacat. Nggak apa-apa orang menghina saya sedunia. Yang penting orang melihat saya profesional, tidak meninggalkan klien saya dalam kondisi terpuruk. Biarkan kami dikubur bersama-sama di dalam surat ini, tulisan ini. Yang penting sejarah mencatat bahwa Firdaus Oyobo adalah pengacara yang solid dengan kliennya dan bertanggung jawab atas kuasanya. Sejarah mencatat Firdaus Oyobo Esa telah membuka gerbang demokrasi hukum yang terbuka seterbuka-terbukanya. Sehingga mata dunia terbuka bahwa wajah hukum di Indonesia, di penegakan hukum di Indonesia beginilah tercorengnya. Bukan saya masalah naik meja, Pak. Kasus yang kita mau bongkar ini ada pengacara yang mau naik booster. Gitu loh, berkali-kali, tapi dengan bayaran murah. Gitu loh. Ada pengacara bejat yang mau naik booster dengan bayaran murah. Dengan coba-coba ngancam, dengan coba-coba intimidasi, dan akhirnya si cewek itu ketakutan dan menyerahkanlah saus petaknya berkali-kali. Kan itu yang mau kita bongkar. Bukan masalah gua naik meja gua gak sadar. Apakah orang yang gak sadar bisa dihukum? Kan gua udah sumpah demi Allah berkali-kali, gak tahu gua. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjai wanita. Hotman suruh macul lagi di kampung. Hotman Paris suruh macul di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali dia memberikan narasi-narasi pada terakhir di Mabes Tari. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi, karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat kuasa klien. Dari mana dia belajarnya? Makanya bilang nih omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjai wanita. Ya, hati-hati kamu ya, Hotman. Hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara. Dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang, ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi begini, Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head, oke. Jadi yang dua ini penasaran sekali sama Hotman ya, mau nantang-nantangin gitu ya. Tapi dalam satu acara ini juga semeton ya, yang dua ini sekarang minta maaf kemarin gitu membahas tentang apa segala macam begitu, Kejaksaan Tinggi lah dia. Sekarang minta maaf ya, ini dia. Menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya, beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis, serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah itu ya, tidak konsisten. Kalau memang berani gitu kan. Kemarin siapapun udah lawan gitu. Sekarang minta maaf. Tapi coba kita dengarkan semeton ya pernyataan dari Bang Hotman sekarang terhadap mereka berdua gitu, Bang Firdaus sama Bang Rasman. Ini dia. Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun, semuanya menghujat kamu. Menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir
Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan pengadilan tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai, surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai, dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi, dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum, dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh pengadilan tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini. Ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Nah itu sebetulnya ya, memang apa namanya yang sekarang permasalahan yang lagi memanas ya itu begitu ya. Kalaupun memang kemarin sudah berstatement keras begitu ya, ngancem juga semua aparatur negara, ada yang ngaku cucu sultan, ada yang ingin jadi menteri, ingin memecat dan sebagainya, yang pada akhirnya memang benar ya bahwa netizen bisa menilai sekarang bagaimana sih kualitas antar mereka begitu ya, Bang Firdaus, Bang Rasman, dan Bang Hotman begitu ya. Netizen bisa menilai kedepannya kayak gimana, seperti apa dan bagaimana. Contoh saja Rasman sekarang dengan Bang Firdaus ini ya benar juga, kalau komentar memang tidak ada yang bagus sekarang begitu ya. Apalagi sekarang kliennya si Fadel saya sudah positif sekarang masuk penjara begitu, sangat disayangkan ya. Ini dia, kita lanjutin sebentar. Saya sampaikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka kepada produser acara Pagi-Pagi Ambiar di Trans TV. Asli ya. Ini sudah beberapa kali Anda menayangkan tentang saya. Dulu Iklim Makin, Anda tayang, Anda tidak tanya saya. Anda tidak pernah klarifikasi ke saya. Anda tidak undang untuk konfirmasi yang berimbang. Ada juga Hotman Paris kemarin. Ditayang, diundang, saya tidak diundang. Saya ini wartawan 12 tahun. Ada hak jawab, ada klarifikasi. Nah, kalau kalian tidak undang saya klarifikasi terkait dengan Iklim Makin, terkait dengan Hotman yang ada di Pengadilan Jakarta Utara, saya akan ambil tindakan hukum kepada kalian. Ya, saya minta undang saya, jangan kalian menjadi orang yang berpihak. Media itu memberikan informasi yang netral buat masyarakat, mengedukasi. Sudah beberapa kali saya ingatkan ya, Anda kalau mengundang seseorang, undang kedua belah pihak. Bila perlu bawa Hotman, bawa saya di situ. Oke, ini somasi terbuka. Saya minta segera respon ini. Tanya saya kapan jadwal saya akan beritahu Anda. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan hukum. Saya sudah suruh Rahmat untuk mempersiapkan somasi kepada Anda. Sebelum somasi, silakan komunikasi dengan saya. Ya, itu saja. Terima kasih. Bang, tidak ada restoratif justice untuk kasus ini ya Bang ya? Sama si Rasman berdamai. Nih Rasman nih, kau nonton nih. Oke, jadi masih terus lanjut ya? Masih berlanjut, sudah sidang. Bagi saya yang penting dia duduk, botaknya itu duduk di persidangan. Ya ini bagi-bagi ambiar kok ngundang Rasman begitu, undang lah, orang juga pengen diundang begitu ya. Mbak DP ini undang lah Bang Rasman juga, jangan yang diundang Bang Hotman aja diundang ya, sekali-kali Bang Rasman juga diundang lah gitu. Beliau juga pingin lah masuk pagi-pagi ambiar begitu kan. Ini yang diundang kok Bang Hotman saja ini. Kita lanjutin pendapat para netizen sebentar. Ini dia. Firdaus Oyobo pamer harta ke Hotman Paris, ngaku punya gunung di Bogor, bisa beli banyak Lamborghini. Firdaus Oyobo pamer harta ke Hotman Paris. Firdaus mengaku memiliki gunung di Parung, Bogor. Gunung itu memiliki luas mencapai 4.000 hektar. Firdaus masih menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya yang naik ke atas meja saat sidang pencemaran nama baik dengan menghadirkan saksi korban Hotman Paris. Tak berhenti di situ, dia bahkan berani pamer harta di hadapan Hotman Paris. Meski mengakui bahwa dari segi finansial dirinya kalah jauh,
Firdaus justru menantang Hotman dalam hal aset. Dia bahkan mengklaim memiliki sebuah gunung di kawasan Parung, Bogor. Dia pun menantang pihak-pihak yang meragukan klaim tersebut untuk melakukan survei langsung ke lokasi. Gue punya gunung di dekat Jakarta. Boleh disurvei? Ada kok, lu tahu, gunung itu luasnya ribuan hektar, atas nama gue, asli gunung di Parung, tegasnya. Firdaus juga mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah mengurus legalitas kepemilikan gunung Parung tersebut. Menurutnya, status lahan tersebut sah karena ia memiliki surat kepemilikan yang berasal dari ahli waris. Lagi diproses sama gue. Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Jogrok, gue sikat semua. Ini kebetulan Coda, iya semua serba pas. Sebelum menyikat yang lu maksud, Kasih nama orang yang bagusan. mendingan Coda belajar menyikat kamar mandi dan spiteng kita semua. Iya, berlatih dulu dengan cermat gitu, agar lebih profesional dalam sikat menyikat. Karena kebetulan aja kamar mandi kita semua nih, termasuk spiteng kita semua nih, kebetulan sedang butuh disikat. Iya, agar lebih higienis, agar lebih bersih gitu. Iya. Maka sebelum menyikat yang lain, alangkah lebih baik dan bijaksana Coda belajar dulu cara menyikat yang baik dengan benar, agar terlihat lebih profesional gitu. Ayo wahai Coda. Oh iya, yang Bung Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Fadel, satu kuasa hukum dari Fadel. Gimana Bang mendengar tanggapan Fadel jadi tersangka gimana? Emang apa dia mau jawab? Apa sih? Udah resmi di Saya gini, belum ada ditandatangani apa KBAP dan lain sebagainya sebelum saya tanda tangan. Jadi saya naik ini untuk tanda tangan, memastikan Fadel kan cek kesehatan tadi kan, akan kita lihat seperti apa perkembangannya, nanti saya sampaikan. Bung Firdaus datang dalam rangka koordinasi juga melihat Fadel. Siap, oke. Ya. Jadi berpindah ya. Gimana sih modelnya ya? Kan Fadel sudah masuk begitu, kok bisa berganti sekarang dalam posisi sudah jadi tersangka begitu. Untuk Abang Brewok yang tolong Bang, kalau kasih nama orang itu yang bagusan gitu ya, Coda. Ya bau, dia itu cucu sultan loh Bang ya. Ini kasih nama orang kok Coda begitu. Jadi segitu sebentar ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.